Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 yang bunyinya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pesan penutup yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ia berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat ini kita berada di bawah anugerah itu. Kasih karunia yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah berada di dalam kasih karunia itu, maka yang menjadi tugas kita dan sebagai kewajiban kita dalam perjalanan kehidupan ini adalah terus bertumbuh dan terus mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa demikian? Karena kita harus mengerti satu hal, ketika seseorang telah berada di dalam kasih karunia, tentu ia akan menghadapi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bersifat kontekstual, seolah-olah itu memberikan dampak yang implementatif. Tetapi sebenarnya ketika kita meneliti semakin dalam, ternyata hal-hal tersebut sering sekali membawa seseorang itu kepada kesesatan, menjadikan orang itu yang tidak menjadi orang yang tak mengenal hukum, dan menjadikan seseorang itu kehilangan pegangan yang teguh. Itu mengapa ketika kita telah berada di dalam karunia itu, kita dituntut untuk semakin mengenal Allah. Lihatlah, ketika seorang perempuan melahirkan anak baginya, disitulah ia kemudian menangisi dirinya dengan berkata, "Kini aku tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu." Ketika ia masih muda, ketika ia remaja memasuki masa dewasa, kerap sekali dia mengabaikan ibunya. Ia melawan, ia acuh tak acuh, tetapi setelah ia melahirkan anak baginya, baru ia menangisi. Begitu pahitnya ternyata, begitu sakitnya ternyata ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Dalam pengenalan inilah saudaraku, kita dituntun dalam anugerah itu. Dulu ketika kita di luar Kristus, kita tidak mengenal Allah yang sejati. Kita hanya mempergunakan prasangka, persepsi, dan analogi. Tetapi ketika kita telah di dalam Kristus, konsep metafisika itu malahan menjadi sesuatu hal yang masuk ke dalam jiwa kita. Karena firman itu begitu dekat. Sehingga pengenalan akan hukum Tuhan, pengenalan akan tuntutan kegairahan hidup, sehingga menepati akan janji-janji kita kepada Allah. Itu mengapa kita berada di dalam perjanjian baru. Kita berada di dalam perjanjian itu yang mengikatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika kita berada di dalam Kristus, kita semakin mengerti bahwa kehidupan kita ini akan berlanjut ketika kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi akan segera sirna dan menjadikan seseorang itu mengalami kematian yang kedua kali karena ia tidak berada di dalam anugerah itu. Maka kenalilah Allah saudara. Kebanyakan kita sering sekali dipengaruhi oleh pengertian atau Allah yang bagaimana yang kita pelihara, yang kita pahami hingga saat ini. Akibatnya kita tidak dapat pungkiri. Ada orang yang berkata, Allah itu kan kasih karunia, penuh dengan kasih karunia. Allah itu kan maha pemurah. Allah itu kan maha pengasih.
Sehingga ketika kita berdosa, tentu Dia mengampuni. Kita harus menyadari satu hal saudara, Allah itu adalah Allah yang benar. Sehingga ketika Allah adalah Allah yang benar, maka saudara juga harus memposisikan diri saudara sebagai manusia yang benar. Mengapa demikian? Karena murka Tuhan begitu nyata. Karena Allah itu adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup dalam kekudusannya, dalam eksistensinya sebagai Allah yang benar. Maka mengenal Allah adalah bagian dari totalitas hidup. Ada suatu ucapan yang berkata demikian, long life education. Bahwa untuk belajar itu tidak mengenal usia. Bahkan sampai hingga akhir hidup pun kita harus terus belajar. Bukankah hal itu menjadi hal yang positif ketika kita memposisikan dalam ranah iman? Long life education. Jika belajar seumur hidup, maka mengenal Allah juga adalah untuk mengenal Dia terus menerus, menggumuli kehidupan ini bersama-sama dengan Dia terus menerus, on and on, selama-lamanya kita terus mengenal Dia. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Sehingga kami tidak terseret dengan arus duniawi yang membuat kami semakin jauh dari-Mu. Tidak menyukai hukum-hukum Tuhan. Sebab kami sekarang telah berada di dalam konteks perjanjian. Kami mengikatkan janji kami kepadamu di dalam Yesus. Sehingga kami tidak mau mengingkari perjanjian kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kudus karena kami telah ditebus. Pelihara kami Bapa sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadikan hidup kami ini sebagai wadah memuliakan nama-Mu saja. Dan ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.